Lalu bagaimana kesiapan di IKN jelang peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati. Selamat siang Masni, bagaimana persiapan di IKN menyambut kirap bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi? Selain itu juga surute kirapnya seperti apa yang mungkin bisa disampaikan kepada kita? Ya, selamat siang Mario dan juga saudara. Hingga saat ini memang untuk dari persiapan penerimaan kirap dan juga upacara yang akan digelar pada tanggal 17 Agustus 2024 nanti, persiapan terus dilakukan, baik itu dari otorita IKN dan juga beberapa stakeholder seperti itu. Dan kami juga tadi melihat untuk dari persiapan penerimaan bendera pusaka dan juga maksud kami bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini sudah ada pas pampres yang berjaga di sekitaran IKN, dan juga untuk kami lihat di depan Istana Negara memang di IKN ada latihan untuk persiapan dari upacara 17 Agustus yang digelar nanti. Dan untuk dari kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi, dari informasi yang kami dapatkan, untuk dari bendera dan juga teks proklamasi ini akan mendarat sekitar jam 1 di Bandara Sepinggan. Nanti setibanya di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini akan langsung dibawa ke Istana Negara di IKN seperti itu. Kalau untuk rute yang akan dilalui itu saat mendarat di Bandara Sepinggan, nantinya dari rombongan akan pakai tol fungsional lalu menuju ke Manggar, ke Karangjoang, lalu ke arah Karyangau. Nantinya akan masuk ke tol 3A, lalu ke 3B, ke 5A, dan nanti akan sampai ke Pulau Balang. Nanti akan melewati jembatan Pulau Balang dan melalui Pulau Balang kecil langsung ke arah Simpang Riko dan masuk ke KIPP dan akan menuju langsung ke Istana Negara. Ini akan juga ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Gahniar Febrian, bahwa yang dapat dilihat di layar kaca Anda, Mario dan juga saudara, kalau untuk dari arah kedatangan nantinya akan diperkirakan dari arah sisi barat Istana Negara, karena dari sanalah untuk dari jalan ini sudah bisa dilalui dan akan masuk ke dalam gerbang Istana Negara. Dan kalau kita lihat saat ini memang sedang adanya latihan upacara yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus nanti. Kalau kita melihat saudara dan juga Mario dan juga saudara, informasi yang kami dapatkan untuk dari bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini nantinya akan diterima oleh Purna Paskibraka 2023. Untuk bendera merah putih akan dibawa oleh Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Provinsi Banten, dan untuk teks proklamasi ini akan dibawa oleh Lili Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan. Setelah sampai di Istana Negara IKN, bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini akan disimpan terlebih dahulu sebelum nantinya akan dikibarkan dan juga dibacakan pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Untuk proses kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini di IKN ini merupakan sejarah baru di Indonesia, mengingat ini adalah tahun pertama kalinya kirap ini dilaksanakan mulai dari Monas, Jakarta menuju ke IKN Kalimantan Timur seperti itu. Kita akan menantikan bagaimana nantinya proses dan juga keberlangsungan kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi saat sampai di IKN, Mario. Ya Mas, mungkin Anda bisa ceritakan kepada kita terkait seperti apa kesiapan lapangan upacara di IKN, dan juga apakah masyarakat sekitar boleh mengikuti upacara di sana atau bagaimana? Ya, tentunya untuk kesiapan dari lapangan upacara ini terus dimaksimalkan seperti itu, dan juga ini disebutkan akan sudah bisa dipakai untuk proses dari upacara bendera pada tanggal 17 Agustus nantinya. Kalau misalnya kita berbicara mengenai bagaimana dengan masyarakat umum, apakah bisa ikut dalam proses upacara gitu, tentunya masyarakat ini akan diberikan akses untuk mengikuti proses upacara. Kalau di depan Istana Negara IKN ini, itu ada kawasan yang dinamakan kawasan Sumbu Kebangsaan. Ini merupakan area publik dan juga luas area dan rumputnya dan luas area dan juga luas terbukanya ini bisa menampung 8.000 orang. Kalau dari informasi yang kami dapatkan, tentunya masyarakat umum ini akan diundang oleh Mensesnek secara adil, begitu akan ada perwakilan dari masyarakat umum, baik itu masyarakat sekitar IKN, masyarakat dari adat dan juga masyarakat pekerja konstruksi. Berikut adalah pernyataan dari Ketua Satgas Percepatan Pembangunan IKN, Danis Sumadilaga. Kalau itu ada undangan, semuanya by invitation. Tentu saja
tidak semua masyarakat, kan ada perwakilan masyarakat yang saya pahami ya. Kemudian ada perwakilan pekerja konstruksi yang bekerja di sini diundang, itu saya kira masyarakat diundang tapi mungkin diwakili gitu. Yang saya tahu ya, yang untuk perwakilan masyarakat daerah itu ini kan bicara pagi ya, masyarakat konstruksi karena itu yang pernah diinformasikan ke saya. Yang masyarakat konstruksi 500 orang, yang masyarakat sekitar ini 500 orang untuk acara pagi. Mungkin untuk nanti untuk acara sore. Tapi sekali lagi itu diatur itu bukan oleh kami, oleh Setnek ya. Adanya undangan dan juga perwakilan dari masyarakat umum seperti itu, dan ini terlihat seperti pembatasan dilakukan mengingat adanya mobilisasi yang disediakan seperti kereta tanpa rel dan juga bus yang disediakan oleh pemerintah. Mario. Ya, persiapan demi persiapan terus dilakukan dan kita ikuti terus perkembangannya. Terima kasih Masni Rahmawati, laporannya dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali.